Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meta Aulia Rahmani, NIM K451708 dari Pendidikan IPA kelas A. Ingin mempresentasikan tentang tugas saya di mata kuliah induksi magnetik, yang saya akan membawa tema tentang penerapan induksi elektromagnetik. Nah, salah satu penerapan yang saya ambil untuk saya bahas adalah transfer daya nirkabel. Sebelum lanjut ke dalam bagaimana cara kerjanya, saya mau menerangkan bagaimana latar belakang kenapa benar dari transfer daya nirkabel ini diciptakan. Belakangnya adalah seiring berkembangnya teknologi, kita juga manusia membutuhkan banyak energi listrik untuk dimanfaatkan. Manusia tidak bisa lepas sehari saja dari perangkat listrik. Nah, maka dari itu energi listrik sangat dibutuhkan. Pada umumnya perangkat listrik membutuhkan kabel untuk mengisi dayanya. Nah, seiring berkembangnya zaman yang telah dipaparkan sebelumnya, sekarang transfer daya bisa dilakukan secara nirkabel atau tanpa kabel. Nah, transfer daya nirkabel ini mempunyai dua metode, yaitu dengan medan dekat dan juga medan jauh. Untuk medan dekat ini yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Sedangkan kalau yang medan jauh itu dia menggunakan sinar tembak atau laser. Nah, di sini karena kita fokus kepada induksi elektromagnetik, maka kita ambil transfer daya nirkabel yang medan dekat. Prinsip penggunaan transfer daya nirkabel ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Tepatnya yang ditemukan oleh Michael Faraday yang pada saat itu menggunakan suatu kawat yang dialiri arus listrik dan menyebabkan adanya medan listrik di sekitar kumparan kawat tersebut. Nah, penemuan dari Michael Faraday ini menginspirasi Nikola Tesla untuk membuat suatu perangkat yang dapat mengisi daya secara nirkabel. Nah, ide dari Nikola Tesla tadi itu pun sudah bagus, cuman ada keterbatasan biaya. Ide dari Nikola Tesla ini diadopsi oleh MIT, dikembangkan menjadi sebuah alat bernama White-Tricity. Alat yang bernama White-Tricity ini bisa mengisi daya secara nirkabel, dapat menghidupkan lampu sebesar 60 watt dengan jarak 2 meter dari perangkatnya itu sendiri. Besar induksi elektromagnetik ini bisa diukur dengan galvanometer, dan faktor-faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik adalah jumlah lilitan, besar flux magnetik, dan kekuatan medan magnet. Transferan daya ini dibantu oleh dua kumparan yang akan dilewati oleh arus listrik. Nah, di dalam sistem ini memiliki dua kumparan, yaitu yang pertama kumparan primer atau transmitter, yang kedua itu adalah kumparan sekunder atau receiver yang ada di perangkatnya. Nah, caranya itu pertama adalah sebuah arus listrik ditransmisikan oleh kumparan primer melalui medan magnet. Nah, arus listrik ini bersifat arus bolak-balik atau alternate current. Nah, ketika si kumparan sekunder ini masuk ke dalam medan magnet yang sudah dihasilkan dari kumparan primer ini, si kumparan sekunder atau tadi si receiver itu menangkap arus listrik karena berada di dalam frekuensi yang sama. Nah, peristiwa ketika si kumparan sekunder ini menangkap arus listrik dinamakan kopling induksi. Ketika kopling induksi sudah berhasil dilakukan, arus bolak-balik yang ditransmisikan oleh kumparan primer balik lagi diubah oleh kumparan sekunder menjadi direct current atau arus langsung, sehingga bisa mengisi daya perangkat di kumparan sekunder. Nah, begitu cara bagaimana transfer daya nirkabel bisa dilakukan.